Selamat bergabung di Politik Kebatinan, di mana kadang politik bikin ngebatin, kadang juga overthinking, tapi yang penting yakin. Kali ini kita akan ngebahas dengan narasumber gue, yaitu teman gue RF, yang dia harus pakai filter untuk memanipulasi wajah gantengnya supaya nggak ketara sama orang. Topik besarnya secara general kita akan bicara soal partai. Oke, silakan perkenalkan nama lo, RF, dan seterusnya, bebas lo mau pakai siapa. Lalu jabarkan sedikit tentang partai secara general. Nanti baru kita nektok. Oke? Lanjut. Udah, silakan. Iya. Oke, Aman. bismillahirrahmanirrahim. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya RF dari Jakarta selaku rakyat jelata ya. Asik. Kita pakai istilah civil society, jangan rakyat jelata. Ya, oke, civil society. Jadi partai adalah cara atau wadah untuk mencapai power atau mencapai kekuasaan. Dan kekuasaan ini bisa berarti dua, yaitu kekuasaan yang menguntungkan secara kelompok dan satu lagi yaitu menguntungkan secara banyak masyarakat, kelompok masyarakat. Seperti itu, Bang. Oke. Sejauh yang lo tahu, hari ini ada berapa partai? Kalau di Aceh sendiri kan ada partai lokal ya, sekitar 6 partai lokal. Kalau partai nasionalnya berapa? Kira-kira? Saya nggak ngitungin partai itu. 16 apa 18 kalau menurut data yang gue baca. Oke. Jadi Ya. gini, apa sih dampak langsung partai tersebut terhadap masyarakat biasa, grassroots? Saya akan batasi mungkin 1, 2, 3 saja ya. Tentunya Oke, banyak sekali. ya, nggak perlu. Oke. Tentunya banyak sekali. Cuman yang pertama yaitu partai pertama manfaatnya adalah menjadi wadah ya kan. Kalau Wadah. dalam karena saya ini backgroundnya adalah agama, jadi di Quran pun juga disampaikan bahwa dan di antara sekalian kamu ya kan, bentuklah beberapa kelompok yang mengajak kepada kebaikan dan menjauhi kepada kemungkaran. Jadi di sini adalah wadah individu untuk bersosial. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya partai ini adalah untuk pendidikan. Pendidikan dalam mencapai hal apapun tergantung daripada ideologi partai tersebut. Apakah partai tersebut ideologinya terhadap konservatif atau terhadap yang benar-benar kanan atau macam-macam lah. Seperti yang pastinya utamanya pasti harus ada adalah dalam NKRI-nya adalah Pancasila. Itu harus ada. Ke bawahnya mengenai kelanjutan daripada ideologi itu banyak sekali macamnya. Itu yang kedua. Jadi sebagai pendidikan. Dan yang ketiga yang tentunya karena saya batasi 3 yaitu untuk mencapai kepemimpinan. Jadi wadah ini untuk mencapai kelompok yang memimpin di antara kelompok-kelompok yang lain atau partai-partai yang lain. Seperti itu. Saya pikir seperti itu batasannya. Oke, gue concern terhadap yang poin kedua, yaitu pendidikan. Sejauh yang gue tahu sebagai orang awam, partai itu tidak memberikan dampak banyak terhadap masyarakat biasa yang dalam hal ini adalah grassroots dalam hal pendidikan politik. Lu setuju atau enggak, dan jabarkan. Kopi dulu boleh nggak? Bebas, santai aja. Kita masih sampai jam 10 kok. Ini baru jam 9. Lama amat. Bebas. Jadi gini, bro. Enggak, cepat. Enggak berasa ntar. Yo, ya. Jadi begini. Kita tidak bisa membatasi. Saya ini kan termasuk pengagumnya Pak Anies Baswedan ya. Jadi kita itu tidak bisa membatasi membatasi pikiran orang, tidak bisa. Tetapi kita bisa mengatur
atau membuat aturan untuk mempengaruhi daripada perbuatan orang tersebut, bahkan perkataan dan ucapannya. Jadi orang itu kan dalam output itu ada 3. Oke. Apa nih? Oke. Secara outputnya kan orang itu ada 3. Terus. Dari pikirannya atau artinya, kemudian dari ucapannya, dan terakhir adalah dari perbuatannya. Saya pikir itu. Jadi dalam konteks itu, saya pikir partai di sini itu keinginan, ya kan. Jadi artinya tergantung siapa saja orang yang menguasai partai itu. Jadi apakah di situ diisi oleh orang-orang yang punya tujuan yang baik, mungkin benar-benar idealisasinya untuk kemaslahatan masyarakat, atau orang itu untuk kelompoknya ataupun pribadinya. Jadi menentukan itu. Cuman dalam prakteknya sekarang, karena terlalu banyak ya praktek-praktek pragmatisme, sehingga partai tersebut itu dinilai banyak yang memikirkan kepentingan kelompoknya dan juga perorangannya. Saya pikir itu. Oke, koreksi gue kalau salah ya. Ya. Tujuan partai, kalau dari beberapa yang gue baca, kalau kita merunut ke zaman dimana demokrasi baru dimulai, Yunani kuno, itu kan untuk mengakomodir partisipasi rakyat, oke? Nah, lalu yang tugas awalnya untuk mengedukasi secara pendidikan politik. Karena kita bicara demokrasi, one man one vote tadi, sehingga satu suara itu matters, penting banget. Dan itu ada kelemahannya yang pasti di situ juga, yang kita sama-sama tahu. Nah, dalam prakteknya pada akhirnya yang lu sebutin tadi itu kan ada beberapa oknum ya, dalam tanda petik, yang bermain. Entah oknumnya dalam bentuk besar, dalam bentuk organisasi partai itu sendiri, atau perorangan di mana ketum, sekjen, dan seterusnya. Sehingga tupoksi yang fundamental tadi tidak terdistribusi dengan optimal ke bawah. Yang kita sama-sama tahu, pada akhirnya rakyat hanya menilai partai itu adalah sebuah kendaraan politik untuk memobilisasi massa, bukan untuk mengedukasi. Bahkan mungkin rakyat sendiri nggak tahu bahwa partai itu tupoksinya untuk mengedukasi secara politik. Terlepas lu setuju atau tidak, coba tanggapin hal itu. Ini kita bicara partai secara general ya, kita nggak mention ke salah satu partai. Oke. Jadi umur menentukan hasil, Bang Agam ya. Oke. Jadi umur demokrasi kita itu kan istilahnya kan, pemerintah ini mulai dari awal didirikan mendapatkan kedaulatan itu pun juga dengan proses, tidak langsung mendapatkan kedaulatan secara de facto dan de jure. Awalnya baru proklamir, kemudian tentang wilayah, tentang habis itu daratan, habis itu kelautan, baru seluruhnya di pada tahun 1970-an. Nah, karena perjalanan itu sangat mudah, kemudian pergolakan yang memang partai-partai itu diisi yang berganti-ganti orang, kemudian di situ menentukan bahwa memang saat ini secara manfaat itu belum bisa diterima atau dimanfaatkan, bermanfaat untuk masyarakat keseluruhan. Karena apa? Indikasinya karena begini, partai ini kan untuk mencapai kekuasaan. Ketika mereka sudah mencapai kekuasaan, ya kan? Ketika mereka mencapai kekuasaan, harusnya kan mensejahterakan. Ya kan? Idealnya mensejahterakan. Tetapi pada prakteknya hari ini, yang terakhir sekarang saja, jauh dari kata sejahtera. Ya, kenapa jauh? Karena berbanding dengan sumber daya alam yang kita miliki. Artinya partai-partai tadi yang ketika sudah mendapatkan kekuasaan, mereka tidak bisa mengolah secara adil sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi banyak sekali permainan undang-undang ya yang dibuat oleh elit, oknum elit, sehingga membuat partai itu, masyarakat itu menilai partai itu menjadi sedikit buruk. Ya. Tapi tetap saja dalam kelompok-kelompok tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa wal takum minkum ummati khairu ummati yatmuna ilal khairi tadi, dan itulah kelompoknya itu masih ada. Kita juga harus berpositif tinggi, berkhusnuzon, masih ada yang diisi oleh orang-orang yang
idealis, orang-orang yang masih memikirkan untuk banyak orang, seperti itu. Oke, itu menarik. Yang nonton berani nggak mention partainya? Oke, skip. Lalu, kalau kita bicara berarti secara ideal kan belum tersentuh ke arah situ. Maksudnya masyarakat atau civil society yang di bawah ini belum banyak menerima dampak dari partai politik tersebut secara jangka panjang. Kalau secara jangka pendek kita tahu amplop-amplop tersebut digulirkan di momen-momen tertentu. Nah, kalau kita bicara lagi sedikit levelnya naik, kita bicara sebagai kader nih, ya. Gua nggak tahu lo sendiri terafiliasi dengan partai atau tidak, tapi kalau gue sendiri tidak, apa sih plus minusnya kita join dengan partai? Menurut lo? Saya bicara plus dan minus. Berarti kita berbicara tentang plus minus kita ketika kita join kepada partai, salah Ya, satu partai tertentu. sebagai kader. Sebagai kader ya. Hmm. Mungkin saya akan batasi. Jadi kalau orang penjabarannya pasti akan banyak. Pasti. Kebaikan dan keburukan pasti banyak. Cuman saya selalu membatasi dengan 3 hal. Saya ambil 3 kebaikan dan 3 juga kekurangan. Jadi 3 kelebihan dan 3 kekurangan. Yang pertama begini. Kelebihan pertama adalah ada tempat untuk bersosialisasi yang di situ mendapatkan manfaat. Contoh pendidikan, baik pendidikan politik, pendidikan asas manfaat, pendidikan kemasyarakatan dan sosial budaya dan lain sebagainya. Tergantung partai ini berideologi apa, kemudian bersub ideologi seperti apa. Seperti itu. Itu kembali lagi ke kita ingin masuk atau mengidealkan diri kita yang cocok dengan kita, pemikiran kita terhadap organisasi tersebut. Itu yang pertama, kelebihannya. Yang kedua, tentunya ketika kita sudah bersosialisasi, maka kita akan mendapatkan banyak sekali konektivitas. Dari konektivitas itu akan menjadi timbal balik kepada kita, input kepada kita, dan akhirnya kita akan menjadi semakin dewasa dalam mungkin berpikir, berucap, dan bertindak. Itu yang kedua kelebihannya. Dan pada yang terakhir, ya karena saya membatasi 3, setelah kita mendapatkan hal-hal itu, maka kita akan bisa memberikan manfaat jika kita memang mempunyai posisi di partai tersebut. Contoh skup kecil, manfaat kepada keluarga saja. Dari ucapan kita, dari pola berpikir kita, dari perbuatan kita, maka itu karena sudah teriring dengan kedewasaan dan kita mendapatkan hal itu mengambil positifnya, maka keluarga kita, kemudian sekeliling kita, bahkan lebih sekup lagi mencapai RT RW atau kelurahan atau bahkan kepada level kecamatan, maka kita akan sedikit bermanfaat baik dari ulisan kita maupun daripada ide-ide kita dan perbuatan kita. Saya pikir itu kelebihannya. Itu plus minus ya. Itu plusnya. Oh, itu plusnya. Minusnya? Minusnya 3 juga. Saya batasi 3. Pertama begini, 1, orang masuk ke dalam suatu hal. Artinya di sini partai ini kan organisasi, kumpulan atau wadah. Dia tidak bisa memfilter dirinya. Kemudian dia terbawa oleh arus yang kadang baik, kadang buruk, bahkan dia terjoin dengan yang lebih banyak buruk, maka juga akan mendapatkan input balik kepada kita dan kita juga akan mendapatkan hal yang buruk dari situ. Artinya banyak sekali karena angin ini sangat berembus kencang ya, ibaratnya pohon. Ketika kita tidak mempunyai sebuah ideologi yang dari prinsip diri kita yang memang mumpuni ataupun pengetahuan kita yang memang standar sekali, bawah sekali, maka kita akan sedikit terbawa. Setelah itu, ketika sudah kita terbawa, maka dari situ kita akan tergerus hal-hal yang buruk tentunya. Ya, tentang hal-hal yang buruk itu contohnya seperti ini. Banyak sekali hari ini partai apapun itu banyak kader-kadernya baik di tingkat elit maupun bawah selalu ada saja sandungan, yaitu kasus korupsi misalnya korupsi ya. Nah, itu juga berawal daripada kader seperti itu. Itu yang kedua, efek buruk ketika kita tidak bisa memfilter, kita tidak bisa memancapkan daripada idealisasi kita. Dan yang ketiga, lebih parahnya lagi, ketika kita memang merasa aman, kemudian kita aman, kita bermain sangat aman, sangat safe, kemudian partai itu juga besar dan tidak sama sekali tidak memberikan manfaat yang besar untuk rakyat kebanyakan, dengan tidak menghasilkan efek kesejahteraan, mungkin ekonomi, mungkin pendidikan, mungkin sosial dan lain-lain, maka di situ kita juga sudah menanamkan sebuah kemudorotan. Itu.
Jadi saya pikir itu saja, 3 plus dan 3 minus, Bang. Oke. Kalau kita bicara integritas ya, kalau kita rangkum itu semua tadi ada hubungannya dengan integritas. Tanpa bermaksud mempersonifikasi, kira-kira anggap aja lah kita sebagai kader partai, lalu integritas kita alhamdulillah misalnya positif. Nah, tiba-tiba ada kebutuhan yang berbeda dengan jalannya atau manuvernya partai. Cara masyarakat biasa yang akhir-akhir ini terjadi fenomena distrust tersebut kepada beberapa caleg lah kita sebut atau kader partai yang akhirnya bertolak belakang dengan integritas yang dianut misalnya. Masyarakat itu harus menyikapinya seperti apa? Apakah harus ngejudge dia secara personal atau bisa dipilah-pilah bahwa itu adalah keputusan partai? Oke, berarti ini apa yang harus dilakukan oleh civil society ya, melihat fenomena seperti itu ya. Fenomena seperti itu. Oke. Dan itu terjadi akhir-akhir ini. Ya. Ya, saya pikir begini, hal yang menjadi dasar ya, tentunya kita ini dibekali oleh hati ya. Ya kan, karena saya ini sekali lagi saya sampaikan bahwa saya ini sebenarnya tidak pandai untuk berbicara hal-hal politik karena saya tidak bersekolah di FISIP atau yang lain-lain. Nah, tapi saya punya dasar yang amat kuat terhadap sebuah nilai-nilai norma dan nilai-nilai agama. Jadi ke situ, ketika kita ini karena background saya dari situ, ketika kita mendapati sebuah kemungkinan, apakah wadah itu memang sudah kotor ataupun di situ di dalamnya hanya sedikit yang kotor, maka kita sudah bisa berpikir bahwa kita akan di wadah tersebut atau kita cari wadah yang lain. Seperti itu. Jadi kita memilih yang di dalam wadah itu pun juga banyak sekali, misalnya saya sampaikan butir-butir atau telur-telur. Apakah kita akan memilih telur-telur yang busuk itu atau kita akan memilih yang lain? Dan saya pikir sampai sekarang masih ada wadah itu yang lebih baik. Yang baik masih ada. Itu kan kalau gue tangkap secara si personalnya, tapi sikap dari civil society menanggapi itu seperti apa? Apakah harus baperan kayak seperti nama podcast ini politik kebatinan? Apakah harus ngebatin atau memang kita harus pintar-pintar memilah-milah aja? Ya, dalam politik tentunya, jangankan dalam politik ya, dalam dunia ini sebenarnya yang masuk hati itu hanya 2. Iya. Karena itu tidak ada syarat dan ininya ya. Jadi ada firman begini. Ini mohon maaf ya. No problem. Bismillahirrahmanirrahim, dalam Quran disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiu rasul wa ulil amri minkum. Pada kata atiullaha dan atiu rasul itu ada fi'il amr atiu, perintah yang tidak bisa dicari alasan untuk tidak mengikutinya. Untuk Allah dan Rasul ini, karena saya ini kan background saya seperti itu. Nah, ketika hal-hal yang selain itu untuk hal dunia ini, tentang keluargakah, tentang istrikah, tentang anakkah, temankah, golongankah, apapunkah, jangan terlalu habis masuk ke dalam hati. Jangan. Berbahaya. Karena apa? Karena nanti akan secara langsung sedikit atau banyak nanti akan bentrok terhadap yang 2 hal tadi. Dan 2 hal tadi itu adalah suatu hal yang tidak bisa dicari alasan untuk menolaknya. Saya pikir itu, Bang. Jadi kita hari ini jangan sampai masuk ke hal itu. Apalagi partai yang lain saja yang lebih pokok tadi saja tidak bisa masuk secara hati. Saya pikir itu, Bang. Berarti balik ke pribadi kita masing-masing dalam menyikapinya secara positif. Kalau kita mundur di sebelum era reformasi, hanya ada 3 partai. Lalu terjadi era reformasi, lalu lahirlah beberapa partai yang hari ini masih ada dan udah tenggelam. Nah, idealnya menurut sudut pandang RF nih, apakah harus banyak ataukah memang sedikit aja tapi mewakili 3 golongan? Menurut sudut pandang RF pribadi. Ya. Saya sudut pandang pribadi saja adalah karena kita menganut negara dengan sistem demokrasi, ya, artinya dalam akhir ini saya tidak berkaca yang lalu-lalu, tetapi sepanjang perjalanan ini adalah tujuannya adalah menghidupkan demokrasi. Salah satunya saya pikir lebih banyak itu lebih baik. Jadi tidak dibatasi dengan alasannya. Ya, kita tidak bisa membatasi pikiran orang.
Karena negara kita bukan negara otoritarian, bukan negara monarki. Jadi kembali lagi kepada 4 pilar itu: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi 4 pilar bernegara kita ini harus pegang teguh. Ketika ada hal yang menyeberang dari 4 pilar ini, saya pikir ya artinya kita tidak betul dalam bernegara. Saya pikir itu. Oke, kalau kita bicara demokrasi, kita berkiblat nggak bisa kita pungkiri ke Amerika Serikat. Oke, yang di sana hanya ada Partai Demokrat dan Republik. Apakah yang tadi RF ucapkan itu relevan? Oh ya, sangat relevan. Karena begini. Sementara mereka hanya punya 2, kita banyak. Oh ya, karena sistemnya benar. Di sana juga menganut demokrasi. Kita juga menganut demokrasi, Bang. Cuman dalam pelaksanaannya itu sangat berbeda. Dan juga tingkat pendidikannya, tingkat bacanya, dan juga tingkat dalam hal-hal mungkin latar belakang budaya, sosial, dan ideologinya, kemudian itu sangat berbeda. Jadi tidak bisa disamakan. Jadi itu biarkan menjadi sebuah kemajemukan dalam demokrasi. Jadi demokrasi juga ada kemajemukannya. Itu. Secara psikologis, begitu kita dihadapkan dengan pilihan yang banyak, pada akhirnya membingungkan. Yang sebenarnya kita nggak tahu juga. Ya, buat yang bingung, nih kita bicara secara general. Pada akhirnya kita menjadi bingung kan, sebagai civil society tadi. Nah, begitu dikerucutkan menjadi lebih kecil, mungkin kebingungannya akan sedikit berkurang. Kira-kira pandangan seperti itu benar nggak atau masuk akal nggak? Ya. Ada penyebutan angka begini, 78 berapa ya, atau 74, berapa itu. Itu sih orang dalam berpikirnya adalah IQ, tapi itu salah. Itu adalah tingkat baca. Jadi minimnya pengetahuan, minimnya tahu, karena mungkin apakah latar waktu yang memang kita tidak mempunyai banyak hal itu, atau memang kita terlalu sering sekali ada historical terjajah beratus-ratusan tahun. Jadi saya pikir kebingungan itu berawal dari tidak bisanya dalam memitigasi, ya kan, dari mapping seperti itu. Jadi artinya seperti ini: ada hal prioritas premier, kemudian sekunder, kemudian yang paling bawah itu tersier ya. Jadi apapun halnya itu, semua problem, pilihan apapun, jalan apapun, itu harus pentingnya bermitigasi. Mana yang lebihnya di mana, kurangnya di mana. Jadi inilah yang dimaksud, mungkin orang bilang rasional ya. Nah, ini membandingkan ya, berasio. Ketika saya memilih A, itu saya lebihnya berapa, kurangnya berapa. Saya memilih B, lebihnya berapa, kurangnya berapa, dan seterusnya. Jadi kebingungan itu berawal dari lemahnya kognitif kita dalam memitigasi sebuah problem. Ya. Karena RF sendiri ada background agama, gimana kalau gua tanya gini. Kita sama-sama tahu ada beberapa partai berideologikan backgroundnya agama. Ada sebagian partai berideologikan nasionalisme misalnya. Nah, menurut dari sudut pandang orang yang beragama, apakah sudah sepatutnya mewakili partainya yang ada ideologi agamanya, atau menurut RF itu nggak relevan kok di dalam demokrasi? Menurut lu gimana? Tadi ada nge-lag tuh. Coba diulang. Oke, yang di bagian mana tuh nge-lag-nya? Yang Di bagian mana nge-lag? RF sendiri dari punya background sedikit. Oke. Dari awal sudah. Karena RF ada background agama sedikit, kita sama-sama tahu ada beberapa partai berideologikan backgroundnya agama. Lalu sebagian partai yang lain berideologikan nasionalisme misalnya. Nah, apakah dari background seseorang yang punya background agama harus memilih partai yang punya ideologi seperti itu, atau menurut RF nggak relevan bahwa itu adalah sebuah pilihan demokrasi aja? Menurut lu gimana? Oh ya, ini tidak nge-lag, udah full. Informasinya saya rekam secara full. Jadi begini, Bang. Oke. Ada Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Proklamator kita, yang saya pikir taruhannya nyawa ya membacakan naskah proklamasi itu.
Karena saya kadang membayangkan ketika Insinyur Soekarno itu membacakan proklamasi, kemudian ada tentara Jepang, dia tidak patuh terhadap komandannya, kemudian menembak kepala Soekarno, maka selesai sudah di situ. Artinya Sah. sah. Nah, kemerdekaan itu dihasilkan dengan sangat yang jiwa dan raga lah, seperti itu. Jadi saya pikir begini, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah Republik ini, Bang. Ya. Jadi secara inna a'malu binniyat wa inna likulli imri'in manawa, secara keniatan bahwa negeri ini didirikan oleh dua unsur. Diterima atau tidak. Yaitu dari salah satunya dua unsur, mungkin bisa dijabarkan beberapa unsur, tapi yang dominan itu dua unsur. Satu, yaitu orang-orang yang punya latar belakang agama. Artinya di situ punya orang yang punya latar prinsip secara kehidupan rohani, dan di situ juga saya sebagai orang Islam juga diperintahkan hubbul watan minal iman, cinta negara itu bagian dari iman, kan seperti itu. Dan yang satu lagi itu didirikan dengan kecintaan terhadap bangsa, negara, dan tanah air. Jadi di situ adalah nasionalisme. Jadi dua ideologi ini, apakah kita mau pilih kanan dan kiri, itu istilahnya mau yang ini atau itu semuanya sangat bagus. Jadi inilah dua-dua yang saling melengkapi, Bang. Makanya juga cocok juga kalau kita kembali ke Pancasila, tuh ada yang nomor 3 itu, sila persatuan Indonesia itu, ya kan? Setuju. Jadi saya pikir itu. Jadi kita mau memilih yang lebih ke agamis juga tidak baik, juga bagus. Kemudian kita mungkin cocoknya dengan diri kita memilih ke nasionalis juga kita bagus. Kembali kepada diri kita. Diri kita ini kan punya background. Orang itu pasti punya background, punya latar belakang. Apapun itu. Apa baju yang cocok untuk diri kita? Seperti itu. Kita sedang cari pekerjaan. Kita ini punya background apa, seperti itu. Maka ketika kita pilih dan sesuai, di situ terjadi kenyamanan dan kita lebih banyak berkembang. Saya pikir itu. Kita balik lagi ke civil society, di mana kita sebut saja banyak mayoritas yang belum melek politik, apalagi sampai bicara partai. Mungkin partai secara simbol mereka paham, tapi begitu digali lebih jauh, ya kan, mungkin agak sedikit ngeblank, bahkan nggak punya knowledge tentang itu. Nah, saran atau tips and trick deh bagi RF yang sudah mengikuti politik beberapa lama, berikut juga dengan partai-partainya, bagaimana sih cara orang-orang awam ini yang di bawah sebagai civil society untuk mengidentifikasi seperti yang tadi RF bilang, warna atau simbol mana sih yang cocok sama gua, kriteria segala macam, secara personal aja menurut sudut pandang lo pribadi, sehingga orang-orang awam di bawah ini dia punya perspektif baru, punya paradigma baru. Oh, gua nggak hanya melihat simbol atau siapa orangnya gitu. Lanjut. Jadi kita harus berpilih kemana ya sebagai pribadi, seperti itu ya. Ini kita bicara general ya, di bawah ya, di grassroots. Ya. Nah, memang saya suka yang menggebu-gebu, saya suka yang apa adanya gitu ya. Yang penting saya tidak mencaci, saya tidak menjudge orang. Jadi seperti ini. Orang itu punya jalan hidup. Punya jalan hidup ya. Kalau saya sendiri sebagai muslim itu, way of life saya itu adalah muslim, Islam. Jadi seperti itu. Maka ketika orang itu jalan hidupnya mungkin dia dapat dari pendidikan karakter keluarga sejak kecil, karena dalam kita lahir, tumbuh, berkembang hingga menjadi dewasa itu tidak lepas dari 3 elemen yang di situ berpengaruh. Atau kalau dalam dunia perkuliahan itu trilogi pendidikan. Pertama pendidikan keluarga, kemudian pendidikan sekolah, yang ketiga ada pendidikan masyarakat. Itu yang ngomong bukan saya, tapi Ki Hajar Dewantara. Seperti itu. Jadi saya pikir ketika dia lahir, tumbuh dan berkembang di daerahnya, kemudian di keluarga apa sepatutnya segala macam, kemudian dia merasa nyaman hal-hal tersebut, kemudian dia pilih ke situ. Yang penting itu bebas, mau dengan ideologi agama, dengan ideologi tentunya semua partai hari ini ada kewajiban untuk berideologi Pancasila ya. Cuman ke bawahnya itu ada lagi sub-sub ideologinya. Nah, itu bebas mau arah kemana. Yang penting satu, sebagai warga negara ya,
yang berganda yang baik, karena kita ini adalah juga berkewajiban. Itu jangan lupakan yang tadi saya sebut 4 pilar di awal, yaitu Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, kemudian di situ adalah Bhinneka Tunggal Ika dan juga NKRI harga mati. Jadi hal itu sebagai pagar. Jadi bebas saja kita mau kemana, ya kenyamannya kita saja. Saya pikir itu, Bang. Kalau kita bicara partai, kita nggak bisa terlepas dari yang namanya kader yang pada akhirnya mewakili kita di DPR dan MPR sebagai caleg, ya kan? Bagi civil society, pemilihan caleg ini mungkin hal yang sepele yang nggak dianggap, padahal dampaknya besar, ya, gitu ya. Sebagai pemilih awam yang kita sebut saja buta politik, orang-orang yang dipilih untuk mewakili mereka di gedung parlemen tersebut, kira-kira idealnya kriterianya seperti apa sih? Ini sudut pandang orang awam aja. Karena kadang kita nggak kenal namanya siapa, tapi hanya karena dia saudara kita. Lalu dan seterusnya lah, hal-hal yang sifatnya subjektif, ya kan? Tapi secara ideal sebenarnya seperti apa? Menurut RF. Oke. Saya kembali membatasi 3 hal. Jadi saya selalu memitigasi jawaban-jawaban. Jadi 3 hal itu, yang pertama, ketika kita memilih seorang calon-calon yang menjadi wakil kita tuh, yang pertama adalah yang sepemahaman dengan kita. Nah, artinya di situ adalah sepemahaman secara pemikirannya, kemudian secara ucapannya, perbuatannya, segala macam. Mungkin tahu kita dari mana? Kita tahu dari mana? Hari ini itu informasi sudah di genggaman tangan. Kita bisa melihat daripada rekam jejak. Seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, tentunya ketika situ sudah cocok, mungkin kan ada banyak orang tuh, banyak dewan-dewan tuh, ya kan. Ketika kita sudah, saya cari nih dewan yang cocok dengan saya, karena ini menjadi wakil saya, ya kan, untuk membuat peraturan, untuk menentukan undang-undang dan sebagainya. Karena ini kan legislatif kan, trias politika tahu kan? Legislatif, eksekutif, yudikatif kan sebagai salah satu pembuat undang-undang. Jadi saya pikir ini pasti ada banyak macamnya yang cocok, model-modelnya nih, secara ideologi, secara bernafas dan lain-lain. Kemudian kita cek juga rekam jejaknya. Kemudian setelah itu kita cocok-cocokkan apakah ini agak sesuai atau tidak. Setelah itu apa yang menjadi kebutuhan kita, ini masuk ke nomor 2. Gitu. Ya, jadi kembali lagi kita dari lihat rekam jejaknya, dia sudah berbuat seperti apa gitu. Nah, hari ini mohon maaf, kebanyakan ya, saya bicara kebanyakan hari ini, mungkin kita di sini berbicara idealnya aja, idealnya sih. Hari ini yang sangat rendah dengan kekayaan yang kita miliki itu, Bang. Hari ini tuh dolar sangat tinggi sekali. Artinya keuangan kita lemah. Kemudian secara hukum banyak sekali hal tuh kalau ndak viral tuh ndak diproses. No viral, no justice. Tidak viral, tidak ada keadilan, kan seperti itu. Secara sosial, orang hari ini masih beranggapan tentang kasta. Kita berbicara, kita selalu melihat kamu tuh dari mana dulu gitu. Padahal Tuhan sendiri mengatakan, apa istilahnya, pattern client. Ada Tuhan sendiri mengatakan, ya kan, dan juga disampaikan oleh salah satu ulama besar yang sudah almarhum, almaghfurlah, ya, Kiai Haji Sauddin Abzad, jangan lihat dari mana dia keluar, tapi lihat apa yang keluar. Kalau keluarnya telur, ambil. Kalau keluarnya tai, buang. Ya seperti itu. Iya kan? Misalnya nih, keluarnya telur, tapi lihatnya ayamnya kok burik, ya kan? Ayamnya kok seperti ini, ya kan? Kita lihatannya nggak jadi diambil. Nah, disitulah kesalahan. Nah, artinya di situ mana yang kebutuhan cocok itu untuk kita tuh kita ambil. Hari ini sangat sekali masalah itu. Betul, ada kemajuan sangat betul. Hari ini ada kereta cepat, betul. Hari ini ada LRT, betul. Ada MRT, betul. Ada IKN yang sudah puluhan tahun diciptakan, betul. Cuman mana yang prioritas gitu loh. Kayak orang mau berangkat sekolah, ya kan? Kalau mau berangkat sekolah kan butuhnya buku, pulpen, ongkos buat makan nanti istirahat. Tapi yang dikasih apa? Mobil, ya kalau dia punya SIM. Ya. Karena kadang-kadang pemerintah ini nggak tahu maunya rakyat itu seperti apa. Dia karena apa? Karena dia ada berasal dari partai yang di situ juga saya sampaikan bahwa masih banyak partai-partai yang sangat pragmatis, yang mementingkan kelompoknya, maka mereka tidak menjadi aspirasi dari kami, kan seperti.
Seperti itu. Oke. Kita melebar sedikit ya, fenomena sosial yang terjadi sudah menjadi rahasia umum yang namanya money politik. Nah, pada saat si civil society di bawah ini memilih berdasarkan money politik, sehingga pada akhirnya oknum-oknum yang mewakili kita di parlemen ini menganggap suaranya telah dibeli, sehingga aspirasinya udah nggak perlu ditampung. Apakah itu bukan ideal lah, fair dikatakan sama mereka, atau memang si pemilihnya aja yang nggak punya knowledge lebih untuk memilih calonnya? Ya dua-duanya ada oknumnya. Sudut pandang lu gimana? Dua-duanya ada oknumnya. Oke. Pemilih yang menggunakan akalnya, akal ini berasal dari cerminan hati. Nah, kembali lagi background saya itu agama. Di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging, ya kan? Nah, apabila daging itu baik, maka suruhnya baik. Apabila daging itu buruk, maka suruhnya buruk. Maka ketika buruknya kaca dalam hati ini, dia berpikir berakal itu tidak betul. Akhirnya apa? Terjadilah oknum, mereka salah pilih. Mereka hanya mengedepankan emosi, mereka hanya mengedepankan kedekatan, kesukaan dan sebagainya. Dan itu kan oknum dari pemilih. Ada juga oknum yang daripada calegnya. Calegnya ini kan tidak semuanya orang punya idealisasi tinggi, orang yang punya niat yang untuk yang diwakilnya banyak, tidak semua seperti itu, kan seperti itu. Jadi banyak juga oknum caleg ini, yang penting dia jadi, gitu loh. Nah, karena juga sana saya juga pecinta Pak Anies, maka Pak Anies tuh pernah mengatakan begini, saya lupa apakah itu saat beliau menjadi gubernur atau beliau menjadi menteri ya, atau sebelum beliau sampaikan bahwa sistem politik kita itu buruk dalam mencapai kekuasaan. Jadi salah satu niat beliau, mudah-mudahan beliau masih ingat dengan niatnya, salah satunya yaitu dengan mengganti sistem politiknya, mungkin dengan money politiknya, mungkin dengan pengkaderan partainya, mungkin dengan transparansi keuangan partainya dan lain sebagainya. Dan itu insya Allah ke depan, kalau kita hari ini yang terus-terusan di sela-sela waktu pekerjaan kita itu memberikan edukasi, saya pikir generasi-generasi yang buruk itu, toksik-toksik yang sesungguhnya itu, saya pikir akan terpotong ke depan. Dan ke depan akan lebih baik. Saya pikir itu, Bang. Karena udah beberapa kali RF mention tentang Anies, beberapa kali udah mention tentang Anies. Karena topik kita politik, kira-kira kenapa beliau belum bergabung ke partai politik atau bahkan mendirikan partai politiknya sendiri? Ini asumsi liar aja. Iya. Tentunya pasti tidak mewakili Pak Anies, kan seperti itu. Betul. Kita, kan? Betul. Ya, karena Pak Anies masih punya jati diri. Karena Pak Anies ini masih punya latar belakang yang kuat dari orang yang intelektual, orang yang berawal dari pendidikan, bukan dari kader politik, bukan juga dari konglomerat atau memang pendiri partai dan lain sebagainya, atau bukan dari patriot sebagainya. Dan karena orang yang mempunyai jati diri yang mahal, orang punya background, jadi orang itu akan percaya. Karena orang kalau sudah tidak peduli dengan jati dirinya, backgroundnya, maka orang kan sulit percaya. Misalnya begini, ada orang yang jati dirinya ini adalah ini tukang kayu, ya, tukang kayu ada. Kemudian ya, karena kepentingan tertentu dia melupakan kayunya. Nah, ya kan. Nah, harusnya kan di situ ada ambil positif dari kayu itu. Bahkan yang hari ini juga belum terbukti secara ini ya, tentang hal-hal yang menyangkut dokumen itu belum jelas juga. Seperti itu. Iya, jadi ini jati diri ini penting. Misalnya contoh ini, saya ini lahir dari kalangan keluarga Jawa. Ya, ibu saya itu bicara begini, ya kan. Nah, ojo lali Jawamu, gitu. Dimanapun tempat, yaitu tentang sopan santun, anggah ungguh, segala macam, gitu kan. Nah, bertutur kata halus seperti itu. Jadi saya pikir kalau orang nanti dia akan terus memegang jati dirinya, backgroundnya, maka orang itu percaya ketika saya membutuhkan hal tertentu, maka dia akan cari yang punya background seperti itu. Saya pikir itu, Bang. Tapi ketika orang berpindah-pindah sesuai dengan keinginan nafsunya, sesuai dengan pragmatisme dia, sesuai dengan hal-hal yang dia memang tidak punya pondasi yang kuat,
hanya tergoyang giring oleh ombak, ya apalagi yang memang tujuannya hanyalah sebagai apa namanya, hal-hal materi dan lain sebagainya, maka dia akan melupakan jati dirinya, bahkan dia akan melupakan norma-normanya. Dan hari ini Pak Anies ya, kalau belum membuat partai, mungkin dia masih ingat dengan jati dirinya. Dan bisa saja suatu saat nanti kalau hal itu memang dibutuhkan, pasti dia akan membuat itu. Tetapi hari ini belum tepat. Ini asumsi saya ya, saya tidak mewakili Pak Anies. Makanya beliau tidak masuk ke situ, tidak membuat hal seperti itu. Karena sesuatu hal yang tidak dipegang oleh ahlinya maka akan hancur. Berarti ketika ada sesuatu hal dan orang itu belum bisa atau belum berani untuk mengambil hal itu, maka dia masih memikirkan efek mudorotnya. Jadi tidak bisa mengedepankan emosi, tidak bisa mengedepankan suatu hal yang menggebu-gebu seperti itu. Saya pikir itu, Bang. Jadi dia masih punya background. Singkatnya seperti itu. Masih ingat dengan background. Kalau kita bicara partai, kalau kita bicara partai, ini menurut lo pribadi ya, asumsi liar lagi. Idealnya sebuah partai itu fundamentalnya apakah berdasarkan dana yang besar, kader yang hebat, atau ketum yang punya citra baik? Silakan. Pertama, partai ini kan sebuah benda mati. Ya toh? Nah, artinya ada benda hidup yang di situ manusia yang membawa ide dan gagasan untuk mengarahkan benda mati ini arahnya kemana. Karena dia sebagai perahu kan seperti itu. Jadi, kalau partai ini akan seperti apa perjalanannya itu tergantung juga daripada pucuk pimpinannya atau ketua umumnya. Saya pikir itu, Bang. Ya, jadi ketika ketua umumnya ini punya background seperti apa, mungkin ketua umumnya ini punya background yang nasionalis atau dia punya background yang mewarisi ayahnya yang seperti dan lain-lain, atau mungkin orang ini punya background pengusaha. Ada juga bagus, semuanya background itu asal tidak modal bagus, semuanya positif. Cuman jalannya partai itu tidak akan jauh dari background sang ketua umum. Ya kan? Contoh partai A, ini backgroundnya ini dari perjalanan hidupnya. Saya tuh suka membaca biografi orang, Wikipedia. Orang-orang penting seperti Soekarno, Muhammad Hatta, sampai ke sini-sini, Joko Widodo, Insinyur Joko Widodo sebagai presiden RI, itu saya sering membaca biografinya, perjalanan hidupnya. Kemudian Kiai Haji Ma'ruf Amin, atau Pak Surya Paloh, atau Pak Anies Baswedan, atau Pak Ganjar Pranowo, atau Pak Prabowo Subianto. Itu makanya di situ partai itu selaku benda mati yang dijalankan oleh orangnya itu dan tidak jauh daripada ketua umumnya. Seperti itu. Cuman kembali lagi, ketika partai ini sudah disusun berdasarkan ideologinya, kemudian tujuannya, kemudian pergerakannya, kemudian lain-lainnya, maka dalam pandangan saya, ya mungkin saya ini kan pengamat tradisional ya, rakyat jelata, civil society ya. Saya pikir harus kembali kepada ADART-nya itu, maka akan betul. Karena ADART ini pasti disusun oleh tidak sembarangan. Tapi ketika dan ADART ini juga orang akan memilih dari situ. Ketika dalam perjalanannya tidak sesuai, maka juga orang akan bingung. Hari ini makanya banyak sekali yang tidak sesuai pada tujuan. Gitu, Pak. Oke, kita mundur sedikit dengan fenomena yang beberapa saat pernah terjadi gitu ya. Ada beberapa oknum partai atau partainya sendiri sedikit mengecewakan menurut konstituennya, kan begitu. Nah, ada orang yang sedikit overreacting ya, over aja. Lalu ada orang yang bisa melihat dan memposisikan dirinya sebagai partai tersebut walaupun secara asumsi liar lagi. Nah, hal-hal seperti ini, apakah setiap partai harus bisa mengakomodir seluruh perasaan konstituennya atau bagaimana? Baiknya atau idealnya menurut RF? Asumsi liar aja. Asumsi liar. Ya, pertama mungkin saya kembali membatasi 3. Yang pertama, secara idealnya ya tidak bagus jika partai itu terlalu mengikuti konstituennya secara habis-habisan atau secara full. Tidak bagus juga. Artinya berarti ini tidak punya pendirian.
Jadi ketika pemilu ini, pesta demokrasi ini berjalan selama 5 tahun, misalnya 5 tahun kemarin dan 5 tahun ke depan, maka nggak jelas perjalanannya karena dia mengikuti, oh yang milih saya kebanyakan dari sono nih, seperti itu. Nah seperti itu. Jadi saya pikir juga penting juga di sini ada tabayun ya, penimbangan. Jadi itu, cuman itu satu ya. Yang kedua, nanti dalam 3 hal ini yang secara ideal itu nanti saya akan bungkus. Dan yang kedua begini, kembali kepada niatan semula. Ya kan, niatan semula ini akan seperti visi misinya yang disampaikan kepada konstituennya seperti apa. Ya kan seperti itu. Jadi ketika dia berkampen, ya kan, bahkan tidak hanya kampen positif, ada negatif. Rusadi Ruslan itu menulis ya dalam bukunya 13 kali terbit, kalau tidak salah 7 kali atau 13 kali saya lupa, itu tentang cara-cara berkampanye. Itu ada positif, ada negatif, ada yang black campaign ya, bukan agam black campaign ya, Black campaign ya, itu tidak boleh. Di situ ada dia menyampaikan positif campaign, dia menyampaikan juga negatif campaignnya. Negatif kampanye berarti dengan mengorek-ngorek kompetitornya, kan seperti itu. Di situ yang penting sebuah kebenaran. Nah, maka dia ketika menyampaikan hal yang itu sampai itu kepada masyarakat, artinya masyarakat ini memilih, konstituennya itu memilih karena berdasarkan dia melihat dari visi misinya. Nah, tentunya dia harusnya mempertahankan itu. Jadi ketika terjadi pesta demokrasi dan kedepannya sampai pesta demokrasi kembali, ya kembali lagi kepada partai, kan ada rakernas, ada munaslup, ada kongres, macam-macam lah itu kembali mereka yang mempunyai hak itu. Tapi lebih idealnya ya biar tidak menyakiti konstituennya, ya saya pikir dia akan harus pada awal visinya apa. Oke. Iya kan, visinya apa. Visinya mau ngalor, mau ngidul, apa ngetan, pangulon, kan seperti itu. Nah itu yang kedua ya. Pertama tadi kan ada penimbangan, yang kedua ada visinya, kemudian yang ketiga tentunya seperti ini. Partai ini kan salah satu perjalanannya itu kan juga membutuhkan tidak dipungkiri membutuhkan logistik ya, membutuhkan pendanaan, kemudian membutuhkan juga dia keeksisan di dalam parlemen, karena hari ini undang-undang mengatakan ada parliamentary threshold. Jadi dia mempertahankan keprestasiannya, menempatkan dewannya itu ada berapa kursi dan lain-lain. Jadi saya pikir dengan hal-hal yang dilakukan itu juga dia pasti mempertimbangkan hal itu. Karena ke depan pun kalau dia terus-menerus pada keinginannya, apakah keinginan itu sudah bulat atau belum bulat, nanti akan juga menghancurkan dirinya sendiri. Apalagi yang berubah-ubah itu akan sulit lagi. Tapi dari 3 hal tadi yang seharusnya ideal disampaikan itu ada bungkusan. Orang itu melakukan pasti punya alasannya. Saya contoh ya kan, saya tanya Bang Agam nih, Bang Agam hari malam ini udah makan belum? Misalnya Bang Agam bilang belum kan, nah harusnya kan sudah makan, tapi Abang bilang saya belum karena perut saya masih merasa tidak enak, kan ada alasannya itu. Jadi saya pikir itu Bang. Jadi kita saling menghormati, ke depan menjadi sebuah pelajaran, dan kita pandai-pandai memitigasi sebelum kita menentukan pilihan. Saya pikir itu Bang. Oke. Karena tadi mention sedikit soal campaign, berarti kita bicara kampanye yang kaitannya sangat erat dengan partai. Hari ini dengan perjalanan demokrasi kita yang udah sekian puluh tahun, kira-kira kita sama-sama tahu kontestasi kemarin kita dipertontonkan dengan kampanye yang berbeda-beda ya, dari partai yang mendukung dan mengusung. Hari ini kira-kira yang civil society butuhkan, idealnya, asumsi liar lagi nih, kampanye seperti apa yang efektif dan optimal untuk bisa men-trigger secara kognitif tadi, supaya dapat nih esensi dari politik itu sendiri, kampanye itu sendiri, dan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Karena kita sama-sama tahu banyak sekali kampanye-kampanye yang pada akhirnya itu lip service. Setelah selesai ya udah selesai gitu ya. Dan lobet. Oke, lanjut. Dan kita sama-sama tahu juga bangsa kita ini mudah kagum, gampang lupa. Oke? Nah, kalau kita bicara campaign, idealnya, asumsi liar aja, kira-kira hari ini seperti apa idealnya dan optimalnya
bagi si civil society. Ya. Oke, ini asumsi liar kembali ya Bang. Ya. Kita berdemokrasi berpikir Ya. demokrasi ya kan, menghargai perbedaan pikiran. Coba. Ya. Jadi partai itu hari ini orang itu ada kebutuhan cepat, ada kebutuhan berkembang. Jadi mana yang prioritas? Saya pikir itu Bang. Jadi ketika memang tujuannya itu secara cepat, ya kan, dia ingin pundi-pundi, kemudian dia ingin istilahnya itu cepat menguasai, tentunya dia tidak memikirkan hal-hal seperti edukasi, ya kan, seperti itu secara ini. Jadi yang penting bagi dia, saya bagaimana caranya saya mengeruk suara. Kalau perlu hal-hal yang agak sedikit berbau melanggar-langgar nggak apa-apa, yang penting nggak terlihatan, yang penting saya mengeruk suara, ya kan. Nah, tetapi ada juga partai yang dia memang menghargai pendidikan politik dan menghargai proses yang lebih baik. Artinya dia selalu menyampaikan hal-hal ideal, karena tujuan dia tidak hanya tujuan daripada pribadi partai ini yang untuk berkuasa. Memang tujuan partai kan untuk mencari kekuasaan. Nah, tapi dia memikirkan ke depan itu ada edukasi kepada masyarakat. Dia memberikan ada asas manfaat kepada masyarakat, memberikan dampak sosial, kesejahteraan dan lain-lain. Maka dia akan terus membawa unsur-unsur yang satu, tentunya sesuai aturan, tidak melanggar, tidak ada money politik dan lain-lain. Yang kedua, karena partai ini mempunyai ideologi, berarti ada ide yang disampaikan. Wajib. Ada gagasan yang disampaikan. Ada cara yang mungkin bisa dieksambelkan, dicontohkan. Kemudian ada rekam jejak yang disajikan. Sama sebenarnya kan, karena juga partai itu sebagai wadah yang benda mati itu juga diisi oleh orang-orang itu. Hanya orang ini memang punya background sebagai ketokohan, atau orang itu mempunyai background sebagai kaderisasi. Seperti itu. Jadi tergantung tujuannya dia kemana. Dan ketua umum ini yang sangat berpengaruh. Apalagi ketua umum ini yang memang di situ mempunyai hal-hal yang kuat dalam pendirian partai. Contoh nih, contoh. Anggap aja di ini, saya tidak bicara buruk ya. Nasdem itu identik dengan Pak Surya Paloh. Makanya agak panjang itu perjalanan kepemimpinan Pak Surya Paloh. Nah, contoh lagi, PDI Perjuangan itu juga sedikit identik ya, identik dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, mantan Presiden Republik Indonesia dan juga mantan Wakil Presiden. Makanya agak panjang juga. Beda yang partai itu tidak ada identik-identik. Misalkan, contoh Golkar. Golkar ini kan sebelumnya kan Sekber, Sekretariat Bersama Golongan Karya. Sebelum tahun 1971. Bahkan dalam partai Golkar ini juga dituliskan pada 1940 itu ada Hos Cokroaminoto, Haji Omar Said Cokroaminoto, kemudian Insinyur Soekarno, dan satu lagi saya lupa namanya, itu juga ada keinginan yang memberikan wadah kepada untuk para fungsional. Nah, ini seperti itu. Kemudian berjalannya kan bergonta-ganti nama. Dari Sekber Golongan Karya menjadi Golkar, kemudian bergonta-ganti kepemimpinan. Saya pikir itu jadinya ya nggak lama. Kepemimpinan itu bergonta-ganti. Nah, makanya partai ini dalam pendiriannya ini identik atau tidak gitu. Nah, seperti itu Bang, salah satunya Bang. Berarti kesimpulannya si civil society lebih cocok hari ini yang pragmatis. Cocok hari pragmatis karena hasil yang kita lihat di lapangan, hal itu gitu yang terjadi. Hal itu apakah karena sesuai dengan tingkat indeks tadi, jadi kesalahan memitigasi itu kan awalnya kan buruknya pengetahuan, buruknya kognitif buruk, maka afektif dan psikomotorik itu tidak maksimal. Nah, kognitif itu berasal dari mana? Salah satunya tingkat baca. Hanya tingkat baca yang rendah, hanya 78 berapa itu, akhirnya mereka ya tidak kritis. Tapi ketika dia pengetahuannya banyak, maka dia akan kritis dan akan memitigasi dengan benar sesuai apa yang dibutuhkan hari ini. Saya pikir itu. Nggak terasa, ini udah di penghujung acara. Silakan berikan closing statement, lalu kita tutup.
dan berterima kasih kepada penonton. Oke. Saya boleh closing statement dan doa boleh enggak? Sangat boleh, sangat Oh, iya. boleh. Oke. Sangat boleh. Karena saya selalu melibatkan doa dalam semua kegiatan saya. Wajib. Iya, jadi kata-kata dari saya dalam acara kali ini ya, pertama, inna amalu biniat wa inna malikul imri'in ma nawa. Jadi sesuatu hal itu tergantung pada niatnya. Maka Betul. Tuhan pun juga melihat bahwa ketika ada dia salah bertindak, salah berucap, itu bisa meminta maaf, atau ada kerugian, kelebihan atau keuntungan, dia bisa dihitung-hitungan. Tapi Tuhan selalu melihatnya daripada dalam hatinya. Salah satu buktinya ketika dia sudah berniat baik, maka Tuhan itu sudah mencatat dengan malaikat-malaikatnya. Kemudian kalau ketika dia buruk, dia belum tercatat, kan seperti itu. Nah, ketika niat itu buruk, walaupun dipakai tempelan-tempelan perbuatan baik ataupun ucapan baik, maka akan Tuhan menilai bahwa itu adalah buruk. Seperti itu. Karena tergantung pada niatnya. Jadi apapun yang kita lakukan, hal pribadikah, hal sosialkah, hal apapun ya, yang tujuannya itu, kalau saya pribadi, way of life, Islam way of life. Tujuan dan jalan hidup saya dari Islam adalah tujuan kita ada kembali ke akhirat dengan beruntung. Saya pikir, Amin. iya, saya Insyaallah. pikir hari ini jangan lupa untuk niat kita yang baik. Kemudian dengan ucapan yang baik dan perbuatan yang baik. Saya pikir itu saja, Bang. Ya kan? Baik, terima kasih RF atas waktunya dan beberapa pemikirannya yang balik lagi ini sesuai kapasitas kita masing-masing. Yes. Terima kasih juga kepada penonton yang sudah nonton dan join dan like live segala macam. Ya. Di akhir acara saya cuma mau ngasih tahu politik itu asik asal jangan diusik, oke? Oke. Kru yang bertugas selamat tinggal. Agam Black signing out. Thank you RF. Kita closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.